Perkenalkan, nama saya Zaki Irfansyah Putra Sodalai, NIM 11S25033 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari praktikum 4. Nah, di sini saya membuat program dengan nama alamat elemen array.c. Nah, program ini itu untuk mengecek alamat dari sebuah array dan juga alamat dari tiap-tiap indeks dalam array-nya itu. Dan juga menampilkan nilai dari setiap indeks array. Nah, di sini langsung diinisialisasi bahwa variabel ARR yang dimana adalah sebuah array yang memiliki panjang 4 langsung diinisialisasi memiliki nilai 10, 20, 30, dan 40. Nah, di sini saya mau menampilkan alamat dasar dari array-nya ini. Kemudian menampilkan alamat dari array saat indeksnya itu 0. Kemudian menampilkan nilai-nilai array dan alamat setiap elemen array. Nah, dapat kita lihat bahwa alamat dasar array itu sama dengan alamat dasar saat indeks pertamanya itu, atau saat indeksnya itu adalah 0. Jadi alamat dasar array-nya itu yang diambil itu saat indeks 0. Makanya di sini terlihat bahwa nilai alamat dasar dan alamat elemen pertama itu bernilai sama. Kemudian dari sini kita bisa melihat bahwa jarak antar elemen array-nya itu berisi 2 bit karena tipe datanya itu 2 byte karena tipe datanya itu adalah short integer. Kalau kita lihat dari sini 4, 6, 8 dan A ini karena menggunakan hexadesimal maka nilainya ini berbeda 2. Dan juga kita bisa melihat nilai-nilai setiap array, setiap indeks dari array-nya itu, yaitu ini 0 berisi 10 karena array itu dimulai dari indeks 0 sampai indeks ketiga karena panjang itu adalah 4. Kemudian di sini ada program untuk mengubah nilai menggunakan pointer. Nah, di sini tuh saya membuat variabel i dengan nilai 100. Kemudian ini adalah pointer pi yang dimana dia itu untuk menyimpan alamat gunanya. Makanya di sini diinisialisasi pi itu adalah dan i yang dimana maksudnya ini adalah alamat dari si i. Nah, kita bisa menampilkan sebelum perubahan nilai i, alamat i, nilai pi, dan nilai dari pointer i, pi. Masih coba. Nah, di sini bisa kita lihat nilai i itu adalah 100 karena sudah diinisialisasi. Kemudian alamat i atau dan i itu nilainya adalah ini akan sama dengan nilai pi karena pi itu adalah alamat dari i tadi. Kemudian kita bisa melihat nilai dari sebuah alamat. Kan ini maksudnya pointer pi. Maksudnya kan dia mau menunjukkan nilai dari si pi yang dimana pi itu adalah alamat i. Nah, dia akan menunjukkan nilai dari alamat i yaitu 100. Nah, kemudian dia di sini mengupdate nilai dari alamat pi yang dimana diubah menjadi 223. Makanya di sini sekarang nilai i sudah berubah karena dia udah diganti oleh si pointer pi ini. Nah, kemudian ada program untuk membuat sebuah matriks yang berorder 2x2. Nah, di sini caranya kita membuat sebuah variabel dengan nama matriks dengan tipe short integer dan dia itu memiliki array yang dimana dia itu berorder 2x2. Nah, di sini langsung diinisialisasi bahwa matriks indeks 0 dan indeks 0 bernilai 9 yang dimana maksudnya ini adalah baris ke-1, kolom ke-1 itu nilainya adalah 9 karena di array itu indeksnya itu mulai dari 0. Begitu pun seterusnya, baris 0 kolom 1 bernilai 8, baris 1 kolom 0 bernilai 7, baris 1 kolom 1 baris 2 kolom 1 bernilai 7, baris 2 kolom 2 bernilai 6.
Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa dengan cara menampilkan menggunakan loopingan, hasilnya akan tampak seperti matriks. Yang dimana cara kerja loopingannya itu adalah dia membuat scope dari 0 dan harus lebih kecil dari rows atau barisnya, itu 2. Kemudian dia membuat loopingan lagi di dalam, itu untuk mengisi yang ini, array yang kedua. Maka dia akan bergerak dari yang paling kanan dulu, kemudian dia akan mengisi yang sebelah kiri nih. Caranya itu saat 0, i-nya 0, maka dia akan melakukan ini. Kan 0 lebih kecil dari 2, maka dia akan melakukan ini, yang dimana j-nya 0. 0 lebih kecil juga dari 2, yaitu kolomnya, maka dia akan menampilkan nilai dari si matriks i, j, yang dimana itu adalah matriks 0, 0. Dia akan menampilkan 9, kemudian sekarang diupdate j-nya sekarang bertambah 1, yaitu 1 lebih kecil dari 2, memenuhi syarat, kemudian ditampilkan matriks 0, 1, maka ditampilkan 8. Begitu pun seterusnya, karena setelah itu ini akan menampilkan new line. Makanya setelah 98 dia akan menampilkan 76. Kemudian ada program array.c, yang dimana program ini untuk menghitung berapa banyak berapa total penyimpanan yang digunakan oleh sebuah array dan menampilkan nilainya. Nah, di sini langsung dibuat variabel array size yang bernilai 4 dengan tipe short integer, unsigned short integer. Kemudian dibuat sebuah array bertipe short integer yang memiliki panjang 4. Kemudian kita mau menghitung berapa sih ukuran atau berapa byte yang digunakan oleh array ini, dengan cara kita membuat ukuran dari tipe datanya dikalikan dengan panjang datanya, di mana size of ini adalah untuk menghitung berapa byte penyimpanan yang digunakan untuk tipe data tertentu. Makanya di sini tipe data short integer itu biasanya 2 byte ukurannya. Makanya total byte yang digunakan itu adalah ukuran dari tipe datanya dikalikan dengan panjang datanya. Makanya di sini ada 4 nilai kan dalam array-nya. Makanya dikalikan 4, total memori yang digunakan adalah 2 kali 4, yaitu 8 byte. Nah, maka terlihat di sini. Kemudian di sini adalah ini hanya untuk menampilkan nilai-nilai dari setiap array. Nah, kemudian ada tugas 1, yang dimana tugas 1 ini sebenarnya untuk bagaimana jika kita mengakses alamat dari di luar batas dari array itu. Karena ya coba di sini kita lihat array-nya itu memiliki panjang 3, namun kita mengakses array yang ke 100, yang dimana ini adalah array yang ke ukuran elemen yang ke 101 maksudnya, karena kan mulainya dari indeks 0. Langsung kita inisialisasi bahwa array yang indeks ke 100 adalah 30, namun ketika kita coba mengcompile, dan kita coba untuk menjalankan. Nah, kita lihat di sini sudah berhasil kita compile, namun ketika kita jalankan dia tidak akan memunculkan apa-apa, karena kan yang di sini yang kita definisikan si array itu hanya memiliki panjang 3, maka saat dia mengakses lebih dari panjangnya itu, maka dia akan mengambil alamat yang lain, alamat memori yang lain. Jadi dia tidak akan menampilkan apa-apa, karena mungkin alamat saat array indeks 100 ini mungkin belum berisi apa-apa. Makanya ketika kita hapus, dan lalu kita coba untuk compile lagi. Nah, makanya dia bisa menampilkan ini. Jadi programnya nggak akan jalan kalau
kalau kita mengakses di luar dari batas indeks yang kita berikan, walaupun berhasil di-compile. Itulah maksudnya mengapa eh, mengapa DC itu tidak punya bound checking. Nah, dapat kita lihat dari modul dalam materi disebutkan bahwa C has no array bound checking mechanism. Berarti programmer harus berhati-hati sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada tugas praktikum 2 yang dimana ini itu adalah untuk mencari nilai terbesar dan menentukan nilai terbesar itu ada pada indeks berapa dalam sebuah array. Nah, caranya itu dengan cara saya minta 5 input angka dari user, kemudian mengisinya berurutan sesuai dengan indeksnya, kemudian membuat nilai terbesar sementara dengan cara membuat variabel terbesar yang merupakan nilai dari array index ke 0, atau nilai sementaranya itu adalah nilai dari indeks 0. Kemudian membuat variabel dengan indeks underscore terbesar, menginisialisasi dengan nilainya adalah 0. Kemudian disinilah variabel terbesar ini akan diupdate nilainya. Jika di sini kan kita tadi sudah menggunakan array indeks ke 0, maka kita tidak perlu memulai skopnya itu dari 0 lagi. Kita mulai dari 1 saja, karena akan membandingkan dengan array indeks 1, dia akan dibandingkan dengan terbesar, yaitu array indeks 0. Jika lebih besar, maka nilai yang terbesar itu akan diupdate nilainya adalah nilai indeks ke 1, dan indeks terbesar akan diupdate nilainya adalah 1. Begitupun dan seterusnya. Jika kan di sini kondisinya jika i lebih kecil dari 5, karena panjang dari array-nya itu adalah 5, dia akan terus mencoba. Sekarang i-nya 2, dia akan mengecek lagi, begitu seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Misal di sini kita mencoba masukkan input pertama 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 5, kemudian 6. Maka setelah dijalankan programnya, dia akan ngecek ternyata nilai maksimumnya itu adalah 9. Kan di sini 9 misalkan. Kita masukkan i-nya itu 2. 2, indeks kedua itu 9. Lebih besar dari indeks ke 1, yaitu 8. Maka akan diupdate bahwa nilai terbesar itu adalah 9 dan indeksnya itu adalah 2. Makanya di sini ditemukan pada indeks ke 2. Kemudian bisa kita tampilkan alamat memori yang digunakannya itu adalah ini. Kemudian ada tugas praktikum 3, di mana ini adalah untuk membuat matriks dengan ordo 2x2. Nah, di sini saya membuatnya itu dengan tipe short integer karena hanya memakan 2 byte memori saja. Nah, saya meminta input 4 buah input, yang dimana 2 input pertama itu adalah baris pertama, dan dua input kedua itu adalah baris kedua. Nah, sebenarnya ini untuk menampilkan penjumlahan antara dua matriks ini. Makanya di sini saya menggunakan mengisi manual nilainya itu seperti ini, dan hasil dari matriks penjumlahan dua matriks ini saya update di sini, dan saya akan tampilkan menggunakan loopingan seperti yang pertama tadi. Nah, cara kerjanya cukup simple, yang dimana setelah saya isi matriks A dan matriks B, kemudian saya buat aja langsung matriks hasil dengan cara menjumlahkan. Kan matriks itu baris pertama kalau penjumlahan itu elemen pertama ditambahkan dengan elemen pertama di B, begitu pun seterusnya. Makanya di sini indeks 00 diisi oleh A1 tambah B1, begitu pun dengan seterusnya. Cukup simpel. Sekian penjelasan dari saya.